Saudaraku, kita jumpa lagi hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang revolusi kesadaran kedua sebagai bagian dari revolusi Indonesia lanjutan. Kemarin saya telah berbicara tentang revolusi ilmiah dan revolusi industri untuk meningkatkan kemampuan ilmu, teknologi, dan seni. Saudaraku, revolusi kesadaran kedua melengkapi revolusi kesadaran pertama. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, pada pertama kali kemunculan manusia purba, terjadilah revolusi kesadaran pertama. Manusia muncul di permukaan bumi, menyadari bahwa manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Perbedaannya itu antara lain manusia bisa berpikir. Dengan berpikir dia menyadari keberadaannya dan juga menyadari keberadaan lingkungannya. Selain itu, manusia juga mampu menggunakan alat. Saya pikir alat yang pertama kali ditemukan manusia purba adalah api. Penemuan api ini sangat menentukan, karena dengan penemuan api, manusia menjadi sangat berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Manusia tidak seperti hewan lagi memakan makanan mentah, tetapi mereka sudah memakan makanan yang dimasak. Apakah itu dibakar langsung atau dibakar tidak langsung, misalnya bakar batu, atau dibakar dalam bambu, seperti masak bambu di Toraja, memasak lemang di Sumatera, dan berbagai bentuk masakan yang lain lagi, antara lain juga dengan langsung membakar daging dan ikan sebelum dimakan. Artinya, setelah ada penemuan api, maka manusia memakan makanan yang dimasak terlebih dahulu. Dengan demikian, makanannya lebih sehat, lebih mudah dicerna, dan dengan demikian usia harapan hidup manusia menjadi lebih panjang. Artinya manusia bisa mengumpulkan pengalamannya lebih banyak, meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya lebih banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya manusia semakin pintar, semakin cerdas, dan membuat dia semakin berbeda dengan hewan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, khususnya setelah revolusi ilmiah dan revolusi industri, setelah manusia banyak menggunakan ilmu dan teknologi di dalam kehidupannya sehari-hari, pertumbuhan manusia terlalu cepat. Manusia berkembang berlipat-lipat. Hingga pada tahun 2019 yang lalu, jumlah manusia di bumi ini mencapai angka 7,7 miliar. Pada awalnya mungkin pada waktu manusia purba, barangkali jumlah manusia masih kurang dari 1 juta orang. Tetapi peningkatan pengetahuan, peningkatan ilmu, teknologi, dan seni yang dimiliki manusia membuatnya angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Dan sekarang setelah mencapai angka 7,7 miliar pada tahun 2019 yang lalu, manusia mulai menyadari bahwa walaupun manusia berbeda dari hewan dan tumbuhan, tetapi manusia mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa hewan dan tumbuhan. Bahkan lebih jauh lagi, hewan dan tumbuhan bisa hidup tanpa manusia. Sebaliknya, manusia tidak bisa hidup di muka bumi ini tanpa kehadiran hewan dan tumbuhan. Kesadaran ini membuat manusia mulai meninjau kembali gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikirannya, konsep-konsepnya, teori-teorinya tentang kependudukan dan tentang kemakmuran. Saudaraku,
Kerusakan bumi ini terutama disebabkan oleh dua hal. Pertama, oleh karena jumlah penduduk bertambah dengan pesat, dan dengan demikian maka eksploitasi sumber daya alam ini meningkat pesat. Yang kedua, oleh karena peningkatan kemakmuran manusia. Kemakmuran manusia membuat manusia tersebut menggunakan bahan baku terlalu banyak di satu sisi, dan pada sisi yang lain menghasilkan sampah juga terlalu banyak. Akibatnya adalah seperti sekarang ini, lingkungan hidup rusak, bumi juga rusak. Dapat terlihat dari kekacauan iklim global, suhu bumi meningkat, permukaan air laut juga meningkat, banyak pulau-pulau kecil sudah mulai tenggelam, dan lain sebagainya. Kondisi ini menyadarkan manusia untuk meninjau kembali konsep-konsepnya, misalnya tentang kependudukan. Sekarang manusia sudah mulai berpikir, apakah jumlah manusia ini bisa bertambah terus? Apakah jumlah manusia bisa bertambah, katakanlah misalnya menjadi 2 kali lipat dari yang terjadi pada tahun 2016, yaitu 2 kali 7,7 miliar, yaitu 15,4 miliar. Apakah jumlah manusia bisa mencapai setinggi itu di bumi ini? Atau barangkali sebelum sampai ke sana, alam ini sepertinya mengadakan perlawanan, membela dirinya sendiri, timbul mekanisme pertahanan diri dari bumi ini, dan kemudian mereka memaksa manusia untuk membatasi jumlahnya. Saya khawatir pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari perlawanan alam terhadap manusia. Saya melihat ini suatu pertanda bahwa jumlah manusia tidak bisa tidak terbatas. Bagaimanapun jumlah manusia itu di bumi yang terbatas ini juga harus terbatas. Cuma angkanya berapa? Itu yang perlu diperdebatkan. Saya sampai kepada kesimpulan, pada angka 7,7 miliar ini jumlah penduduk sudah terlalu banyak di bumi ini. Saya berpendapat barangkali yang ideal untuk bumi kita yang terbatas ini, jumlah penduduknya sekitar 6 miliar. Itu pun dengan pengertian kemakmuran manusia ini, konsep tentang kemakmuran itu juga harus diubah. Revolusi kesadaran kedua menyadarkan kita bahwa kemakmuran manusia bukan lagi berupa tumpukan harta, bukan lagi berupa tumpukan uang, tetapi kemakmuran manusia ini harus kita ubah. Konsep tentang kemakmuran manusia harus kita ubah, yaitu integrasi dari manusia yang kadar intelektualitasnya semakin tinggi dengan bumi yang semakin lestari, dengan sumber daya alam yang semakin eksploitasinya semakin sedikit dan mampu diganti oleh regenerasi. Artinya kemakmuran manusia tidak lagi dilihat dari berapa banyak uang yang dimiliki manusia, tidak lagi dilihat dari banyaknya harta benda yang dimiliki manusia, tapi dilihat dari manusia itu sendiri, intelektualitas manusia itu sendiri, kesadaran manusia itu sendiri tentang perlunya memelihara lingkungan dan menyelamatkan bumi, dan tentang bumi itu sendiri, tentang laut, sungai, danau, udara, tanah, dan lain sebagainya yang terpelihara, yang jauh dari polusi. Oleh karena itu, dalam kerangka mempertahankan kemakmuran manusia ini, maka yang sangat perlu dikembangkan dalam revolusi kesadaran kedua ini adalah industri dan instalasi daur ulang. Dengan industri dan instalasi daur ulang, maka air-air dari rumah, dari pabrik, dari industri dan sebagainya tidak boleh langsung masuk ke perairan umum sebelum mereka diolah di tempat pengolahan. Sehingga air yang masuk ke perairan umum, apakah itu di danau, di sungai, di setu, di laut,
adalah air-air yang sudah bersih. Sampah juga tidak boleh masuk lagi ke tempat-tempat umum. Sampah itu harus diolah kembali menjadi bahan baku. Minimal menjadi kompos. Dan kompos itu digunakan untuk menyuburkan tanah, menyuburkan lahan. Sampah plastik akan jadi bahan baku plastik, biji plastik menjadi pengganti, menjadi bahan baku plastik. Pembungkus-pembungkus tidak boleh lagi dari plastik. Kita harus cari pembungkus yang harganya tidak mahal, mudah dibuat, dan bisa didaur ulang dengan cepat. Saya melihat di Indonesia misalnya, jerami, batang-batang padi bisa kita olah menjadi kantong-kantong, pengganti kantong-kantong plastik, menjadi kantong-kantong belanjaan yang mudah, kalau dia selesai dipakai, mudah didaur ulang menjadi kembali ke tanah lagi. Saudaraku, sampai di sini pembicaraan kita hari ini. Jadi pada hari ini selesailah pembicaraan tentang revolusi Indonesia lanjutan, yaitu revolusi ilmiah, revolusi industri yang telah saya bicarakan kemarin, dan hari ini tambah dengan revolusi kesadaran kedua. Saudaraku, besok kita bertemu lagi berbicara tentang materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.